Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, gimana kabar kalian? Sehat ya? Yuk hari ini kita sama-sama belajar interaksi sosial dan pengambilan keputusan untuk tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat, kelas 5. Tetapi sebelum belajar, yuk baca basmalah bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran interaksi sosial kali ini yang akan kita fokuskan adalah interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, sebenarnya apa sih interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya itu? Jadi, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun beberapa aspek dalam interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya diantaranya yaitu 1. Bahasa sebagai identitas bangsa, 2. Adat istiadat dan tradisi, dan yang ketiga adalah interaksi dengan alam. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Dalam bidang pembangunan bahasa sebagai identitas bangsa antara lain sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama. Ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Kita lanjut ke pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, tata cara menghormati orang yang lebih tua, atau yang lainnya. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain 1. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Kita lanjut ke aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, selain memanfaatkan alam, manusia juga wajib melestarikannya. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain 1. Mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikannya, misalnya dengan penanaman kembali lahan yang diambil. 2. Membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Berkaitan dengan interaksi sosial, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Adapun beberapa tanggung jawab masyarakat di lingkungannya antara lain 1. Saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 3. Menolong tetangga yang kesulitan. 4. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata mufakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Berikut adalah beberapa contoh pengambilan keputusan yang dilakukan di masyarakat. Yang pertama, memilih ketua RT atau RW. Yang kedua, menentukan jadwal ronda dan kerja bakti. Yang ketiga, menentukan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.